Halo semua, salam seluas-luasnya. Terima kasih masih setia di channel saya ini. Pada video kali ini kembali akan saya bahas sejarah dari kapal Pelni. Dan kali ini spesial video ke-1000 yang tayang di YouTube. Saya akan membahas history of KM Sirimau. Saya sengaja memilih KM Sirimau terlebih dahulu dari KM Tatamailau karena KM Sirimau ini sempat lama masuk ke Jakarta sebelum pindah rute ke Papua. Setelah saya telusuri, ternyata dari dulu sampai sekarang, kapal ini memiliki rute yang paling jauh dari kapal yang lain. Dari kapal ini memiliki rute pertama hingga saat ini. Tercatat bahwa KM Sirimau ini menyinggahi 15 pelabuhan dalam satu kali voyage atau pelayaran. Jadi dengan kata lain, KM Sirimau ini adalah kapal yang paling capek karena rutenya yang paling banyak dan paling jauh semua. Ditambah lagi, kapal ini selalu yang paling ramai dari dulu hingga sekarang untuk jumlah penumpangnya. Dan kapal ini adalah kapal pertama tipe 1000 penumpang yang pernah masuk sampai Jayapura, Papua. Pasti penasaran ya kapal ini masuk kemana aja? Daripada banyak basa-basi, langsung aja kita bahas sejarah dari KM Sirimau. Untuk KM Sirimau ini, kapal ini sering disebut dengan nama KM Cirimau dan KM Harimau. By the way, bahan video yang saya buat ini bukan saya ambil dari Google ya. Semua data kapal ini saya lihat langsung dari dalam kapal. Jadi untuk semua video sejarah kapal Pelni yang saya buat tidak 100% dari Google. 70% dari data yang ada di dalam kapal dan sisanya dari Google sebagai referensi berita. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk bilang terima kasih kepada nahkoda dan kru ABK yang diutus ke Jerman untuk mengambil kapal ini dari Jerman dan berangkat ke Indonesia dengan selamat sehingga kita bisa menikmati perjalanan dengan KM Sirimau. Untuk kapten dan seluruh kru kapal yang sedang dinas di KM Sirimau, selamat bertugas. Stay safe dan kita mulai video ini. Welcome aboard. KM Sirimau. KM Sirimau adalah kapal ke-9 milik PT Pelni yang dibangun pada tanggal 29 Juni 1990 di galangan Jos Elmeyer Werft Papenburg, Jerman. KM Sirimau diluncurkan pada tanggal 1 Januari 1991 dan KM Sirimau berangkat dari Jerman pada tanggal 22 Maret 1991. Kapal berlayar dari Jerman melewati Selat Inggris, Selat Gibraltar, Laut Tengah, terusan Suez, Samudra Hindia, Selat Sunda, Laut Jawa, dan tiba di Jakarta pada tanggal 21 April 1991. KM Sirimau diresmikan pada tanggal 11 Mei 1991 di Ambon. Nama KM Sirimau ini diambil dari nama Gunung Sirimau yang terletak di kota Ambon. Sebelum teregistrasi di Jakarta pada tahun 2015, awalnya KM Sirimau ini teregistrasi di Ambon. KM Sirimau ini memiliki 3 sister ship. Yang pertama itu adalah KM Tatamailau, yang kedua adalah KM Sirimau, dan yang ketiga itu adalah KM Awu. KM Sirimau memiliki ukuran panjang 99,8 meter dengan lebar 18 meter dan kedalaman kapal 4,2 meter. Kecepatan KM Sirimau saat masih kondisi baru melaju dengan kecepatan 15 knot. Dan saat ini, KM Sirimau melaju dengan kecepatan 11 knot saat berlayar dan itu tergantung dengan cuaca di tengah laut.
KM Sirimo ini berkapasitas 969 orang penumpang dan 84 kru kapal. Awal mula kapal ini terbagi menjadi 3 tipe kelas. Yang pertama adalah kelas 1 yang dapat menampung sebanyak 14 orang penumpang. Posisi ruangan kamar kelas 1 berada di dek 5 sebelah kanan. Selanjutnya adalah kelas 2 yang dapat menampung penumpang sebanyak 40 orang penumpang. Posisi ruangan kamar kelas 2 berada di dek 5 sebelah kiri. Dan yang terakhir adalah kelas ekonomi sebanyak 915 orang penumpang. Untuk kelas ekonomi, tempatnya dari dek 2, dek 3, dek 4, dan dek 5 bagian belakang. Dan saat ini fasilitas yang ada di KM Sirimo adalah kelas ekonomi. KM Sirimo ini memiliki 8 tingkat dek. Dek 1 merupakan ruang kamar mesin. Dek 2 merupakan ruang kelas ekonomi. Dek 3 merupakan ruang kelas ekonomi. Dek 4 merupakan ruang kelas ekonomi. Dan di bagian tengah terdapat pantry. Dek 5 bagian depan adalah ruangan kamar kelas 1 dan 2. Di bagian tengah ada ruang makan untuk penumpang kamar kelas, dan di bagian belakang adalah ruang kelas ekonomi. Dek 6 bagian depan adalah ruang perwira kapal. Di bagian tengah terdapat poliklinik. Dan di bagian belakang terdapat musola. Dek 7 bagian depan adalah anjungan KM Sirimo. Dan ada PLN Mart di bagian belakang. Dan pada dek 8 adalah top deck dari KM Sirimo. Untuk alat keselamatan yang ada di KM Sirimo dilengkapi dengan 8 skoci yang ada di atas kapal. 4 set di sebelah kiri dan 4 set di sebelah kanan. Untuk skoci dengan nomor 1 dan 2 mampu membawa penumpang sebanyak 56 orang penumpang. Skoci dengan nomor 3 dan 4 dapat menampung penumpang sebanyak 60 orang penumpang. Skoci dengan nomor 5 dan 6 dapat menampung penumpang sebanyak 150 orang penumpang. Dan yang terakhir dengan nomor 7 dan 8 dapat menampung penumpang sebanyak 110 orang penumpang. Jika ditotalkan secara keseluruhan, maka dapat menampung penumpang sebanyak 752 orang penumpang. Masing-masing skoci dilengkapi dengan motor penggerak. Tidak hanya itu saja, di KM Sirimo ini juga dilengkapi dengan skoci kapsul yang berwarna putih yang ada di atas kapal sebanyak kurang lebih 50 kapsul. Masing-masing kapsul dapat menampung penumpang sebanyak 25 orang penumpang. Jika ditotalkan untuk skoci kapsul dapat menampung penumpang sebanyak 1.250 orang penumpang. Dan jika ditotalkan antara skoci besar dengan skoci kapsul, maka kapal ini bisa dikatakan super safety. Oh iya, di setiap kapal PLN juga terdapat dengan yang namanya pelampung dan life jacket. KM Sirimo tidak mengangkut barang kontainer ke atas kapal. Kapal ini didesain hanya untuk mengangkut barang curah di bagian palka. Kapal ini tidak mengangkut mobil ke dalam kapal, tapi sepeda motor bisa diangkut dan diletakkan di palka. Rute awal KM Sirimo. KM Sirimo ini berangkat dari Jakarta menuju Pontianak, Semarang, Banjarmasin, Surabaya, Makassar, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Biak, Nabire, Serui, Jayapura. Rutenya pergi pulang. Tidak lama kemudian KM Sirimo berganti rute dan kapal KM Sirimo ini berangkat dari Tanjung Priuk, Jakarta menuju Muntok, Kijang, Muntok, Tanjung Priuk, Jakarta, Pontianak, Semarang, Banjarmasin, Ujung Pandang, Bau-Bau, Ambon, Sorong, Manokwari, Biak, Nabire, Serui, Jayapura, Serui, Nabire, Biak, Manokwari, Sorong, Ambon, Ujung Pandang, Banjarmasin, Semarang, Pontianak, Kijang, Dumai, Kijang, Pontianak, Semarang, Tanjung Priuk, Jakarta. Rutenya pergi pulang. Selang beberapa tahun kemudian, KM Sirimo memangkas rutenya dan berlayar dari Jakarta menuju Pontianak, Semarang, Banjarmasin, Surabaya, Lembar, Makassar. Rutenya pergi pulang. Beberapa tahun kemudian, KM Sirimo berganti rute lagi dan berlayar dari Semarang menuju Jakarta, Panjang atau Lampung, Kijang, Batam, Panjang atau Lampung, Tanjung Priuk, Jakarta, Semarang, Batu Licin, Makassar, Larantuka, Kupang. Rutenya pergi pulang.
Pada awal tahun 2000-an, KM Sirimo berganti rute kembali dan berlayar dari Kijang menuju Belinyu, Jakarta, Semarang, Batu Licin, Makassar, Larantuka, Kupang, Kalabahi. Rutenya pergi pulang. Lalu KM Sirimo berganti rute lagi pada tahun 2016 dan berlayar dari Surabaya menuju Sampit, Surabaya, Batu Licin, Makassar, Bima, Labuan Bajo, Larantuka, Kupang, Kalabahi, Saumlaki, Tual, Dobo, Timika, Agats, Merauke. Rutenya pergi pulang. Pada tahun 2018 hingga sekarang, KM Sirimo berlayar dari Manokwari menuju Sorong, Ambon, Wanci, Bau-Bau, Maumere, Lewoleba, Kupang, Kalabahi, Saumlaki, Tual, Dobo, Timika, Agats, Merauke. Rutenya pergi pulang. Jadwal dok KM Sirimo pada bulan Mei hingga Juni setiap tahunnya. Pada saat pandemi COVID-19 melanda dunia, KM Sirimo port stay di Makassar pada tanggal 30 Maret 2020 dan kembali berlayar pada tanggal 28 Juli tahun 2020. KM Sirimo kembali port stay setelah satu voyage dan berhenti pada tanggal 11 Agustus tahun 2020 di Kupang dan kembali berlayar pada tanggal 21 September tahun 2020. Pada tahun 2021, KM Sirimo menjadi kapal isolasi terapung di Sorong pada tanggal 15 Agustus tahun 2021 dan berakhir pada tanggal 23 September tahun 2021. Setelah dari Sorong, KM Sirimo langsung menuju Merauke untuk ditugaskan kembali sebagai kapal isolasi terapung di Merauke. Kapal tiba di Merauke pada tanggal 27 September 2021 dan kapal Sirimo kembali beroperasi secara normal pada tanggal 21 Oktober 2021. Pada tanggal 30 Agustus tahun 2013, KM Sirimo oleng di Tanjung Priuk, Jakarta setelah sandar di Tanjung Priuk, Jakarta dari arah NTT dan akan berlayar menuju arah Belinyu dan Kijang. Pada bagian blueprint KM Sirimo yang dipajang di dalam kapal, diketahui bahwa nama yang tertulis di situ adalah KM Tatamailau, bukan KM Sirimo. Jadi dengan kata lain, ada kesalahan penulisan nama kapal dari Jerman untuk kapal ini. Pada tahun 2015, KM Sirimo melakukan renovasi dan peremajaan di dalam kapal saat kapal berada di galangan dok. Saat itu dilakukan peremajaan pada bagian toilet kapal, pemasangan arena bermain anak di dek 3, memasang wallpaper di dinding kapal, dan cat destinasi wisata Let's Go to Pulau Komodo di lambung kapal. Namun sayangnya, cat destinasi wisata tersebut hanya bertahan selama 2 tahun saja. Pada tanggal 17 Mei tahun 2022, KM Sirimo kandas di perairan Lewoleba dan kapal berhasil ditarik pada tanggal 21 Mei 2022. Akibat insiden tersebut, KM Wilis didatangkan khusus untuk berlayar mengantarkan penumpang KM Sirimo dari Lembata menuju Maumere, Bau-Bau, Wanci, sampai ke Manokwari. Sementara KM Sirimo langsung berangkat ke Makassar untuk naik dok. Nah, ada hal yang harus diketahui di sini. Pada saat insiden ini, KM Sirimo memang akan naik dok dan sudah dijadwalkan untuk naik dok setelah selesai employ atau setelah tiba di Manokwari pada bulan Mei kala itu. Jika saat itu tidak ada insiden kandas, maka setibanya di Manokwari, KM Sirimo akan langsung menuju Makassar untuk naik dok tahunan. Namun karena ada insiden kandas di Lewoleba, maka KM Sirimo masuk ke galangan dok sedikit lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan. KM Sirimo berada di galangan dok selama 45 hari dan melakukan banyak pergantian plat pada dasar kapal. Kalian bisa melihat videonya KM Sirimo saat berada di galangan dok di channel saya ini. Berikut ini adalah artikel berita mengenai KM Sirimo.
Nah, itu tadi adalah sebagian sejarah dari KM Sirimau. Bagaimana? Jaraknya jauh-jauh semua kan? Mungkin bisa dibilang kalau KM Sirimau ini adalah kapal tipe 1000 penumpang yang selalu ramai penumpang dengan rute yang paling jauh dari kapal-kapal yang lain. Nah, buat kalian apakah ada yang punya pengalaman dengan KM Sirimau? Entah itu dapat teman baru, teman yang totonya masih keluarga dekat, atau mungkin yang dapat jodohnya di KM Sirimau ini. Coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Budayakan share atau bagikan video ini ke semua sosial media kalian. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Salam seluas-luasnya.